Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsaduha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan juga syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, mujalasah dalam satu majelis yang penuh dengan barokah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah malam kelima atau hari kelima bulan Dzulhijjah tahun 1445 Hijriah. Artinya sebentar lagi kita akan mengadakan sholat Id ya. Dan judulnya sekarang sampai sholatul Idain ya, sholat hari raya, dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Adhanya insya Allah besok hari Senin, versi NU, Muhammadiyah dan pemerintah. Alhamdulillah Senin, Pak. Yang beda Saudi ya. Saudi hari rayanya hari Ahad ya. Kalau NU, Muhammadiyah dan pemerintah insya Allah hari Senin ya. Kita hari rayanya kapan? Ya Senin. Kita di Indonesia. Orang Indonesia hari rayanya hari Ahad boleh, tapi orang Indonesia yang ada di Mekah ya, yang sedang haji ya, atau umrah ya. Sholatil Idain, sholat dua hari raya. Al-hikmah fi masyru'iyatil Id. Hikmahnya apa? Anna kulla qaumin lahum yaumun yatajammaluna fih wa yakhrujuna min buyutihim bizinatihim. Bahwa seseorang itu atau suatu kaum itu secara naluri itu kepengin ada suatu hari atau dua hari di mana hari itu libur bareng-bareng, kemudian seneng-seneng bareng-bareng, memakai pakaian yang paling baik bareng-bareng,
dan mungkin makan makanan enak bareng-bareng. Itu jadi sebuah fitrah, sebuah naluri. Makanya kenapa setiap daerah, setiap agama, setiap keyakinan pasti punya yang namanya hari raya. Hari itu dino, raya itu rame-rame mbak seneng-seneng. Jadi hari raya itu hari yang di dalamnya dibuat rame-rame dan seneng-seneng. Itu adalah fitrah setiap manusia yang sehat, ya. Ini hikmah. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, qadima an-nabiyyu wa li ahli Madinah yaumani yal'abuna fihima. Pada saat Nabi datang ke Madinah dulu, itu orang Madinah itu sudah punya 2 hari. Yang hari itu disebut sebagai hari raya. 2 hari yang hari tersebut dinamakan sebagai hari bersukaria, hari bersukacita, hari berseneng-seneng. Hanya di sini nggak disebut 2 hari itu hari apa dan hari apa. Akan tetapi Nabi langsung memberikan informasi. Qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima fil jahiliyah. Hai penduduk Madinah, ketika aku datang kemari, kalian sudah punya 2 hari raya. Di mana kalian di dalam 2 hari raya itu bersenang-senang, bermain-main, bersukaria, bersukacita. Wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Akan tetapi Allah melalui lesanku mengganti 2 hari rayamu itu dengan 2 hari raya yang lebih baik menurut Allah. Yaumun Nahr wa Yaumul Fitr, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Maka semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan itu, berarti bagi umat Islam hari rayanya itu ya 2 itu. Tidak ada hari raya yang lain. Ketika orang lain mempunyai hari raya yang lain, sudah nggak usah meri. Kita sudah diganti 2 hari raya yang lebih baik. Ya, kata Rasul, khairan minhuma, yang lebih baik. Jadi ada hari raya A, B, C, D, E sampai Z misalnya, ya persilakan bagi mereka. Orang Islam, hari rayanya adalah 2, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Li'anna yaumail fitri wan nahri bitasri'illahi ta'ala. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha itu tidak buatan manusia, tapi buatan Allah. Kadang kan sekarang kan 360 hari itu hari raya semua. Hari raya ibu, hari raya kakak, hari raya adik, hari raya air, hari raya api, hari raya, hari raya kabeh. Tapi semuanya itu buatan manusia. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah buatan Allah. Ya pasti buatan Allah yang lebih baik. Bitasri'illah wahtiyaruhu li khalqihi, yang Allah pilihkan. Allah buat, Allah pilihkan untuk hambanya, untuk makhluknya. Wali annahuma yu'aqibani, ya, ada uruknaini azimaini min arkanil Islam. Bahkan 2 hari raya yang Allah pilihkan itu 2 hari raya yang dua-duanya mengiringi rukun Islam. Idul Fitri mengiringi apa? Puasa. Idul Adha mengiringi haji, ya. Jadi dua-duanya mengiringi rukun Islam yang besar, sehingga hari raya itu ya hari raya yang luar biasa. Sehingga wa fihi ma yaghfirullahu lil hujaij was-shaimin. Sehingga pada hari itu Allah mengampuni dosa 2 kelompok. Hari raya Idul Fitri Allah mengampuni dosa semua orang yang berpuasa bulan Ramadan. Hari raya Idul Adha Allah mengampuni semua orang yang melaksanakan ibadah haji. Masya Allah. Wa yansuru rahmatahu ala jami'i khalqih at-ta'iin. Dan kemudian Allah menebar rahmat dan pertolongannya kepada semua makhluknya yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini sebagaimana yang dipilih oleh Allah seperti itu gitu ya. Yang dipilih oleh Allah seperti itu. Allah mengampuninya, Allah memberikan rahmat ya, dan Allah memberikan keutamaan yang luar biasa pada hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan sebentar lagi kita akan hari raya Idul Adha. Kalau mau diterjemah, Aid itu hari raya, Adha itu nyembelih. Jadi hari raya nyembelih. Jadi sudah sewajarnya dan sepatutnya kalau pas hari raya Idul Adha itu ya rame-rame nyembelih, banyak yang nyembelih. Kok hari raya Idul Adha kok sedikit yang nyembelih atau enggak ada yang disembelih ya? Berarti wurung hari raya Idul Adha-nya ya. Wong Id itu hari raya, Adha itu nyembelih kok ya. Hari raya nyembelih. Sebagaimana kalau hari raya Idul Fitri ya, Id itu hari raya, Fitri itu makan. Maka pada saat itu berlomba-lomba makan ya. Makan dengan makanan khas masing-masing. Kemudian hukmu sholatil idain, hukum sholat id terbagi menjadi dua. Hukum sholat id itu terbagi menjadi dua. Pendapat yang pertama mengatakan annaha wajibatun alal a'yan. Pendapat yang kedua mengatakan sunnatun muakkadatun walaysat biwajibatin. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Yang mengatakan wajib adalah mazhab Abu Hanifah, salah satu qaul dari Syafi'iyah, dari Imam Ahmad, dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka mengatakan, ulama yang saya sebut ini, bahwa sholat id hukumnya wajib ain, baik laki-laki maupun perempuan. Dalil mereka adalah satu firman Allah, fasolli lirabbika wanhar. Sholatlah kamu untuk menyembah Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah. Sholat yang dimaksud para ahli tafsir mengatakan sholat id. Sholat yang diiringi nyembelih itu sholat id. Ya. Kemudian firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ya, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian mengagungkan Allah atas apa-apa yang Allah beri petunjuk kepada kalian. Perintah dengan takbir di dalam sholat id yang dimaksud adalah perintah sholat ya, perintah sholat, maka sholat id menjadi wajib. Dan yang ketiga, mulazamatun nabi li hadhihi sholah fil idain. Nabi selama 10 tahun ya di Madinah sholat id terus ya, enggak pernah berhenti. Kalau Nabi enggak pernah berhenti itu berarti menunjukkan kepada kewajibannya. Bagi yang mengatakan wajib ini, wa adami tarkiha fi idin minal ayat, sekalipun Nabi tidak pernah berhenti. Wa mudawamatu khulafaihi wal muslimin min ba'dihi, dan para khulafaur rasyidin juga tidak pernah berhenti dari sholat id ya. Maka menjadi wajib ain. Kemudian yang keempat, amaro annas bil khuruj ilaiha hatta nisa wa dhawatil khudur wal khuyat. Nabi memerintahkan orang-orang semuanya untuk pergi ke lapangan melaksanakan sholat id, bahkan sampai wanita-wanita pingitan disuruh keluar. Padahal wanita pingitan itu kan dilarang keluar gitu ya. Tapi pada saat sholat id disuruh keluar. Bahkan wanita-wanita haid, wanita-wanita nipas itu disuruh untuk keluar. Bahkan Nabi sampai menyuruh orang yang tidak punya jilbab, suruh minjam yang punya, dan yang punya double suruh meminjamkan. Ini kalau tidak urusan wajib itu nggak mungkin gitu. Kata yang mengatakan sholat id itu wajib ain. Yang haid suruh datang mendengarkan khutbahnya. Ya, yang tidak berarti ikut sholat. Kemudian anaha min a'dhami syairil Islam al-dhahirah. Kemudian sholat id itu sudah selayaknya dirayakan untuk semua orang karena merupakan syiar Islam. Jadi kadang-kadang ada orang kalau dalam terjemah bahasa kita itu bodoh. Wis bodoh lah, bodoh ki ngopo gitu ya. Inti daripada bodoh itu kan terjemahan dari aidnya. Bodoh itu ya sholat id itu ya. Lah bodoh kok terus ora sholat id itu terus ngopo kan? Intinya ibadah di dalam hari raya itu sholat id gitu ya. Kalau tidak sholat id terus ngapain? Ini namanya syiar Islam. Min a'dhami syairil Islam. Fakanat wajibatan kal jum'ah. Sehingga wajib seperti sholat jum'ah, syiar ya. Walidzalika yajibu qitalul mutani'in min adaiha bil kulliyah. Sehingga wajib diperintah dengan
sangat bagi orang yang meninggalkannya. Kemudian annaha muskitatun lil jumu'ah idza tafaqata fi yaumin wahidin. Ketika Id itu terjadi hari Jumat, ya, ketika Id itu terjadi hari Jumat, maka ternyata Jumatnya menjadi tidak wajib dalam satu pendapat. Yang menggugurkan perkara wajib itu ya perkara wajib, bukan perkara sunnah. Bagi yang mengatakan wajib ain. Ada juga ulama lain yang mengatakan wajib kifayah. Bukan wajib ain, ya wajib, tapi wajib kifayah. Ya. Ketika salah satu sudah melakukan, berarti yang lain gugur kewajibannya. Ini sebagian dari pendapat mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Ya. Dalilnya ya tetap dalil-dalil yang digunakan pendapat pertama. Tapi dia menarik bahwa yang dimaksud wajib di situ adalah wajib kifayah, bukan wajib ain. Akan tetapi ulama mazhab Malik, mazhab Syafi'i secara umum dan sebagian dari ashab Malik dan ashab Syafi'i mengatakan bahwa sholat Id adalah sunnah muakkad, bukan wajib. Dalilnya adalah perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang A'rab yang nanya kepada Rasulullah SAW tentang sholat. Apakah ada kewajiban sholat selain itu? Orang Arab itu bilang, sholat sehari semalam berapa ya Rasul? 5. Apakah ada selain itu? Nabi mengatakan, la illa antatawwa'a. Enggak ada, kecuali itu sholat sunnah. Gitu. Enggak ada, kecuali itu sholat sunnah. Gitu. Akan tetapi, yang mengatakan wajib, sholat sunnah itu yang dimaksud adalah selain 5 waktu itu harian gitu. Jadi nggak ada sholat wajib harian selain 5 waktu. Tapi kalau itu kan tahunan gitu ya. Jadi wajibnya adalah wajib tahunan bagi yang mengatakan wajib. Kemudian anaha sholatu dzati ruku'in wa sujudin lam yusra' laha adzanun falam tajibu bisyar'i ka sholati duha. Sholat Id itu nggak ada azan, nggak ada iqomah. Berarti tidak wajib. Berarti sama dengan sholat duha. Terus pendapat yang kuat yang mana? Al-qaulul awal lama taqaddama minal adilah wa amal qaulu bi annaha sunnatun muakkadatun fa dhaifun wa ma hadisul a'rabu fala hujjata fihi li anau khasul khamsi bi dzikri li ta'kidiha wa wujubiha ladawam wa tikraruha fi kulli yaumin wa lailatin wa ghairiha yajibu nadiron ka salatil janazah wan nadri wa ghairi dzalik. Jadi yang paling tepat dekat terhadap kebenaran sebetulnya yang mengatakan wajib kalau kita melihat dalil-dalilnya itu kuat. Ya, dari fasolili rabbika wanhar walitu kabirullah, kemudian Nabi tidak pernah berhenti dan itu merupakan adalah syiar daripada syiar Islam, bahkan Nabi menyuruh orang-orang orang-orang yang pingitan disuruh keluar dan bahkan menggugurkan kewajiban sholat Jum'ah. Ini menunjukkan wajibnya. Meskipun ya tetap ikhtilaf, tapi yang kuat wajib. Artinya ketika kita tidak ada halangan sadar, ya mosok sih mung setahun pisan kok orang sholat Id itu ya. Iya. Ya, jadi pendapat yang kuat. Tadi yang mengatakan orang Arab tanya apakah sehari semalam ada tambahannya, yang dimaksud sholat sunnah kan sholat sunnah harian. Memang selain 5 waktu harian itu sunnah. Qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir, itu sunnah harian. Tapi ada yang mingguan wajib ternyata ada. Sholat Jum'ah. Sehingga ada yang tahunan, setahun 2 kali wajib, yaitu sholat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha gitu. Adapun orang yang mengatakan fardu kifayah, ya, fala yam dhabitu thumma huwa innama yakunu fima tahsilu maslahatihi bi filil ba'd kadafnil mayit wa qaril adu wa laisa yaumal id maslahatun muayyanatun yakumu biha al ba'd. Orang yang mengatakan fardu kifayah itu tidak tepat. Karena fardu kifayah itu sebetulnya ketika pekerjaan itu dilakukan satu orang memang sudah tidak ada pekerjaan lagi. Contoh misalnya memandikan mayit. Apa nek sing layat wong 1000 ya terus nek memandikannya itu wong papat dimandikan 250 kali ya kan ya malah jedindil itu loh. Artinya ketika 4 orang itu sudah memandikan mayit, memang pekerjaan memandikan mayit sudah tidak ada. Sehingga yang lain sudah tidak
wajib gitu ya. Sudah tidak wajib. Begitu juga misalnya dalam hal-hal yang lain yang masuk ke dalam fardu kifayah, misalnya kayak perang itu kan dari jumlah masyarakat negara yang jutaan masuk perang semua kan, ketika malah ngeboi lapangan. Nah, maka ketika sebagian yang berangkat sudah perang itu pekerjaannya sudah selesai. Itu yang disebut fardu kifayah. Tapi kalau sholat id kok fardu kifayah itu terus gimana? Ya, karena sholat itu adalah pahalanya terhadap masing-masing yang melakukan, dan sampai Nabi juga memerintahkan kepada wanita-wanita yang rempo, wanita tua, wanita haid, wanita nifas gitu ya. Tidak seperti menguburkan mayat juga. Misalnya ada orang terkemuka sehingga yang ikut ke kuburan itu 1.000 orang, yang nyemplungke mayat ke kuburan berapa orang? Cukup 6 orang. Apa harus mlebu terus tok kemana gentenan kae nglebokke kan enggak. Karena pekerjaannya selesai. Bal sholatul Id syuri'alaha al-istima' a'dham minal jumu'ah. Bahkan kalau sholat Id itu lebih besar daripada sholat Jum'ah. Orang bisa kumpul banyak. Sehingga Allah merintah perempuan ya. Yang perempuan itu tidak diperintah pada sholat Jum'ah ya. Rasul mengizini mereka untuk keluar. Bahkan yang Nabi mengatakan sholatukunna fi buyutikina khairul lakun. Sholat kalian di rumah kalian itu lebih utama di sholat-sholat yang lain. Tapi di sholat Id tetap diperintahkan keluar ke lapangan. Ini menunjukkan bahwa yang kuat sholat Id hukumnya adalah fardu ain. Ya tetap ikhtilaf, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Tapi pendapat yang kuat insya Allah fardu ain. Jangan sampai kemudian kita tidak sholat ya, malah keturun misalnya. Bengi Joko wedhus itu toh. Nah, ora turu sewengi mbasa bar subuhan turu, ora digugah. Kancane salat Id malah bali dheke gek tangi. Lah niku eman-eman. Ya meskipun Joko wedhus ya mungkin ana turune tuwa apa, turune kaya bar salat Id eman-eman to. Nah, wong setahun sekali mung Joko wedhus diupahi 100.000 malah ora salat Id kan. Eman-eman. Bukan berarti enggak boleh Joko wedhus ya. Itu ya penting, tapi sholat Id jauh lebih penting. Artinya jangan sampai kemudian ketinggalan, Pak. Sapa sing diamanati Joko wedhus sih? Joko sapi. Masyaallah. Biasanya ada petugasnya ya. Kemudian waktu sholatil Idain. Waktunya kapan sholat Id itu? Yubtada'u waktu sholatil Id ba'da irtifa'i syamsi kidarimhin. Jadi sholat itu dimulai ketika matahari naik sepenggalahan, sepenumbak. Sepenumbak itu, wong memang teknya sepenumbak. Orang itu yang memahami, mafhum itu macam-macam, Pak. Bisa mengatakan itu mataharinya, kemudian tumbak didirikan segini, katanya setinggi tumbak. Oh, setinggi tumbak gitu, ya. Ingat tinggal tumbaknya sing pirang meter kan itu jadinya kan gitu toh. Ya. Ada lagi setumbak itu maksudnya orang layaknya numbak itu ngacungnya kan nggak gini, tapi kan gini gitu. Oh berarti segini gitu orang numbak gitu ya. Ternyata setelah dikonferensi ya, ya sekitar waktu duha. Ya tinggal sekarang melihat terbit mataharinya jam berapa. Terbit mataharinya jam berapa. Sehingga setelah matahari agak naik gitu ya. Agak naik. Kurang lebih dari terbit matahari itu 1 jam. Kalau hari ini terbitnya jam berapa? 5:30. Jam 5.45 ya. Berarti nanti ya jam 6.45 itu paling dasi gitu ya. 1 jam setelah terbit matahari itu paling awal. Ya paling awal. Jangan sebelum itu. Muntup-muntup lurung sepenumbak gitu ya. Ya, kita rimhen ai ba'da mudhi waktil karohah. Setelah waktu karohah. Wayantahi bizawali samsi sampai matahari lengser ke arah barat. Artinya sampai waktu zuhur. Jadi misalnya sholat Id itu jam 9 ya boleh, jam 10 boleh. Jam 11 ya boleh. Yang penting belum waktu zuhur. Biasanya kalau zaman dulu
itu ada sholat id jam 11 itu ada. Karena pengumuman bodoh ke pemerintah itu liwatnya layang Pak Sugeng. Liwatnya layang, mungkin numpak sepur saka Jakarta, terus medun ning nggon Weleri, ngumumke ning nggon kula Temanggung ngono jam 11 ya tekan. Nah, pengumuman menteri agama bodone mambengi. Walah ya Allah, mambengi wis sahur. Jam 11 ki buka mbek salat Id itu zaman dulu. Lah hari ini ada teknologi yang luar biasa ya. Pak Menteri ini ketok palu hari ini kita bisa dengerke dari sini ya. Masya Allah. Luar biasa ya. Nah, maka waktu sholat Id dari sejak matahari sepenggalahan, matahari sepenumbak hingga matahari gingsir, lengser ke arah barat masuk waktu zuhur. Abdullah bin Bisr, sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, annahu kharaja ma'an nas, bahwa Abdullah bin Bisr itu keluar bersama orang-orang yauma fitrin au yauma adha, pada hari Idul Fitri dan hari Idul Adha, fa angkara ibtu al imam, ya. Wa qala inna kunna qad arafna qad faragna sa'atuna hadhi wa dzalika hinat tasbih. Artinya ini adalah waktu yang digunakan untuk sholat Id pada zaman Rasulullah SAW. Nah, yang paling utama al-afdal antusaliyah sholat al-adha fi awalil wakti liya tafarrogal muslimun ba'daha lidabhi adhohihim. Kalau sholat Idul Adha dianjurkan lebih awal. Tapi yang dimaksud lebih awal itu bukan sebelum masuk waktunya. Ya, mungkin jam 5, tadi jam 6.40 ya sudah mulai. Karena supaya nanti segera bisa melaksanakan ibadah yang lain yaitu nyembelih kurban. Wa yustahabu ta'khiruha qalilan an hadzal waqti fi sholatil fitri. Kalau Idul Fitri lebih baik agak diakhirkan dikit. Mungkin tidak jam 6.40 tapi mungkin jam 7.40 atau jam 8 atau jam 9. Enggak apa-apa sholat Idul Fitri ya, supaya orang bisa leluasa dalam mengeluarkan zakat fitri gitu ya. Tapi kalau zakat fitrinya sudah malam ya, sore ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau bisa jangan sampai sholat Id dimulai masih ada orang yang belum melaksanakan zakat fitri. Karena zakat fitri itu sebelum sholat, sementara kurban setelah sholat. Itu syar'i, itu aturan syariat. Nggak bisa diakal-akal. Lembok ya zakat fitri itu ya bar sholat ngombe silaturahim muter-muter ngono. Ya secara akal kayaknya lebih baik gitu toh. Bagi zakat itu bar sholat Idul Fitri. Nyembelihnya saurunge sholat ya ora apa-apa. Engko bar sholat malah dimakan bareng-bareng. Secara akal kan logis gitu ya. Tapi syar'i ndak gitu ya. Abu Burdah dulu menyembelih sebelum sholat Id. Rasul mengatakan itu enggak kurban, daging biasa kan itu ya. Ada orang zakat setelah sholat Id, itu sedekah biasa kan gitu ya. Memang ada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ menunjukkan bahwa ibadah itu ya tetap harus contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak asal rasio, masuk akal. Mungkin juga kemaslahatan, akan tetapi harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hukmuha idza fata waktuha. Ada orang itu ketinggalan sholat Id. Ada orang itu ketinggalan sholat Id. Terus harus bagaimana? Ya tadi, bar Joko wedhus. Turu, ngelilir kancane wis balik sholat Id. Piye iki do mangkat sholat Id pura? Lah wis balik kok. Oh, wis balik. Piye terus nek ngono? Harus gimana? Tetap harus ada solusi, Pak ya. Maksudnya terus ya wis lah ora sholat wis tak gedheki wedhus wae. Ya, ada solusinya. Apa? Ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, alla ya'lamu bil id illa ba'da zawali samsi. Ada orang nggak tahu kalau itu sudah lebaran kecuali setelah zuhur. Ada orang tidak tahu kalau itu sudah lebaran, tahu-tahu setelah zuhur. Ya nggak tahu pemalam itu tidur atau gimana gitu, pokoknya nggak tahu, tahu-tahu setelah zuhur. Gimana kalau begitu? Kalau ternyata tahunya sudah zuhur ya, maka dia dianjurkan sholat Id besok pagi. Kalau Syawal berarti tanggal 2-nya, kalau Idul Adha berarti tanggal 11.
tidak sholat id sore-sore itu enggak, tapi besok pagi gitu. Kalau tahunya setelah sholat duhur, setelah gengser matahari ke arah barat. Ini wa idza asbahu ayyaqdu ila musallahum. Besoknya Rasul menyuruh untuk sholat besok paginya. Yang kedua, ayu akhiru jami'an sholatal id an waktiha li ghairil udhril mutaqaddim, ya. Dia mengakhirkan sholat id tanpa udzur. Tanpa udzur. Misalnya apa? Tadi njogo wedhus bengi ngantek tekan disembelih gitu. Bengi kan wis. Terus esuk-esuk bar subuh kuwi panitiane, ketua panitiane kondo, kuwi tetep njogo wedhus lho, kancane sholat id ya ora kena ngono ilang piye ngono. Lah dhek wedi. Berarti sholat id tetap jogo wedhus. Berarti kan ya ora halangan. Ya, nah kayak gitu terus gimana? Fa in kanal id Idul Fitrin sakotot aslan walam tugdo. Kalau itu adalah Idul Fitri, berarti Idul Fitri enggak jogo wedhus ya. Kalau Idul Fitri kok enggak udzur, kok enggak sholat, ya udah, enggak bisa ibadah. Sudah, selesai. Wa in kana Idul Adha jaza takhiruha ila salasi ayamin nahar. Tapi kalau Idul Adha tadi jogo wedhus tadi boleh. Nanti setelah yang lain datang, potong wedhus, dia sholat sendiri boleh. Itu sholat sendiri, atau besok, atau besoknya, tanggal 11, 12, atau 13, selagi masih hari tasyrik, gitu ya. Ila salisi ayamin nahar. Yasihu qadauha fil yaumisani, wa ila fa fil yaumisalis, min irtifa'i syamsi ila zawali, ila awali zawal. Ya, dari pagi sampai waktu duhur. Jadi kalau Idul Adha boleh, tapi kalau Idul Fitri ya sudah, ya kalau habis duhur ya sudah selesai. Kemudian kondisi yang ketiga, antu adhiya fi waktiha minal yaumil awal lakinnaha tafutu ba'dul ifrad. Misalnya satu kampung itu sudah melaksanakan semuanya, hanya 1-2 orang yang belum melaksanakan. Gimana kalau begitu? La yusra'u qada'uha li annaha sholatun lam tusra' ila fi waqti muayyanin wabi kuyudi khosotin falabuda minta kamuliha jami'an wa mina al waktu. Sebagian ulama mengatakan ya sudah, kalau ketinggalannya sudah tidak bisa. Tapi menurut Imam Asy-Syafi'i ajaza qadauha fi ayyi waqtin sa'a wa kaifa makana munfaridan kana au jama'atan binaan al aslihim fi masudati qada'i kulli nawafil. Menurut Imam Asy-Syafi'i, misalnya 1-2 orang yang ketinggalan, tetap boleh sholat id sendiri. Tidak harus bareng-bareng yang lain, karena dia udzur. Ar-rajih, alladhi yudhiru li fi suwaril as-salas jami'an, ana manfatathu sholatul id, fa in kana li udhrin jaza'atuha fil yaumit tali, wa ilam yakun li udhrin lam yaqdi ala mataqaddama fi qada'il fawaid. Kesimpulannya adalah orang yang ketinggalan sholat id itu udzur atau tidak. Kalau udzur ya pasti bisa dilaksanakan di waktu yang lain. Misalnya tadi jam 9 baru bangun ya sholat sendiri nggak apa-apa. Ternyata tahu kok setelah duhur ya besok pagi. Tapi kalau tidak udzur kok sengaja untuk tidak sholat id, ya tidak mungkin diqadhoni. Wong sudah sengaja kok. Wong waktunya sudah ditentukan, ternyata kok tidak melaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Makanu adaiha, tempat sholat id itu di mana toh? Tempat sholat id itu di mana? Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan Rasulullah SAW keluar pada Yaumul Fitri wal Adha ilal musola. Nabi keluar menuju ke musola. Hanya musola di pengertian di Mekah itu beda dengan musola pengertian di kita. Kalau di kita itu, kalau Thayyibah itu namanya masjid. Kalau Baitul Salam namanya musola. Bedanya apa toh? Oh, gede mbak cilik gitu ya. Jadi nanti ada masjid itu bisa jadi lebih kecil daripada musola di daerah tertentu gitu. Nah, misalnya daerah tertentu masjidnya gede banget. Masjidnya gede banget. Sing sak ngisore masjid iku berarti musola. Tapi di tempat yang lain itu masjidnya wae cilik gitu ya. Iya, mungkin gede mbak cilik. Ya, sebetulnya kalau di Indonesia masjid, musola, langgar, surau itu sama. Ya sama, hanya beda penyebutan. Intinya semuanya adalah masjid gitu ya. Tapi kalau di Mekah yang namanya musola itu ternyata lapangan. Lapangan yang digunakan untuk melakukan
Sholat id itu lapangan, tanah lapang gitu ya. Musola itu tanah lapang. Jadi kalau orang Arab bilang ke musola, maksudnya adalah ke tanah lapang. Maka wasunah al-madiyah fi sholatil idain antakuna fil musola. Ya. Kalau musolanya nggak diterjemahkan dengan benar, sholat id itu dianjurkan di musola, malah dari Thayyibah pindah ke Baitul Salamnya, di Baitul Salamnya sholat idnya, karena sholat id disunahkan di musola. Jadi musola yang dimaksud lapangan gitu ya. Lho kok malah ning ngarep Thayyibah kok ngon main kono wong ya musolane akeh gitu ya. Jadi musola dimaksud adalah lapangan. Fissoh sohro au fi mafazatin wasiatin, di tempat yang luas. Sholatu fi masjidi hadza afdal min alfi sholatin fi masiwah ila masjidil haram. Tsumma huwa ma'a hadhil fadilah al-azimah kharaja wa tarakah. Padahal Nabi mengatakan sholat di Masjid Nabawi itu jauh lebih utama 1000 kali dibanding sholat di tempat yang lain. Nabi kok nyuruh ke lapangan, menunjukkan di lapangan itu adalah lebih utama. Bahkan Nabi pernah 10 tahun di Madinah itu sholat id di masjid itu sekali kok. Karena hujan. Yang jadi pertanyaan pada saat zaman Nabi itu, masjidnya juga belum ada atapnya. Apa sih bedanya di lapangan sama di masjid, sama-sama nggak ada atapnya? Pak Danar. Kira-kira apa bedanya? Sholat di masjid sama di lapangan, sama-sama masjidnya belum ada atapnya. Ibaratnya di mana, Pak? Di masjid, ya. Ada yang lain yang jawab? Pak Tarto? Karena kalau di lapangan waktu hujan itu yang datang sedikit, Pak. Kelihatan dikit toh, nggak rame, nggak siar. Karena dikit, masukkan masjid kan ada pagernya terbatas. Kelihatan banyak. Padahal podo-podo lain kudanan. Nabi pernah sujud itu sampai sini gabul, pasir dan air kan. Kan belum kayak gini masjidnya. Lah keramik itu kan baru berapa tahun tuh Pak? Pak Budi. Apalagi karpet. Karpet saja Baitul Salam sampai sekarang sudah nggak pakai. Apalagi zaman Nabi gitu ya. Apalagi zaman Nabi. Artinya bahwa sholat id itu syiar. Maka di lapangan itu supaya kelihatan banyak ke sana-sana. Coba kalau terus masuk masjid Neng Thayyibah itu kan kecil sedikit. Di lapangan kan sampai timur-timur sana gitu. Ya Allah, syiar gitu ya, syiar. Makanya kalau memang bisa dikondisikan, mungkin dalam satu kelurahan itu luar biasa. Ya, kalau satu kecamatan mungkin nggak ada lapangan yang muat ya. Kalau satu kecamatannya satu kelurahan satu itu luar biasa. Akan menjadi syiar yang luar biasa. Ya, setahun 2 kali kan gitu, setahun 2 kali. Illa ayakuna hunaka udrun kamatorin, kecuali udur hujan. Tapi kan pada saat Nabi itu hujan ya, memang ya masjidnya juga nggak ada atapnya gitu ya. Atau udur sakit atau udur tua, udur-udur yang lain. Wal yu'lam annal hadfa minasolah istimaul muslimin fi makanin wahid. Iya, supaya memang terlihat banyak falayam bagi ta'adudul musalliyat min ghairi hajatin fil amakini al mutaqarribati kama naru fi ba'dil madan islamiyah bal qad asbahat ba'dul musalliyat munabir hizbiyah li tafriqi kalimatil muslimin. Lah terus kadang-kadang sekarang malah sholat id itu terpecah, kadang satu kampung aja ada 3 musola versi Indonesia loh, bukan musola versi Mekah, sholat id sendiri-sendiri, ya nggak rame, akhirnya kan nggak rame. Ya memang agama itu Masya Allah luar biasa ya, komprehensif, luar biasa. Jadi harusnya itu ketika agama nyuruh rame-rame ya rame-rame, ketika agama itu nyuruh sepi-sepi ya sepi-sepi kan itu loh. Nah sesuai suruhan, dan ternyata suruh sepi ya ada, suruh rame ya ada gitu. Misalnya yang suruh bersembunyi-sembunyi kayak sedekah misalnya disuruh sembunyi, baca Quran suruh sembunyi gitu toh, zikir kan suruh sembunyi kan gitu. Ya ada zikir yang disuruh keras, takbiran. Enggak ada takbiran kok celumik-celumiknya enggak takbiran. Enggak ya, harus keras Allahu Akbar gitu ya. Nah, jamaah suruh keras, suruh terang-terangan, tapi qobliyah ba'diyah suruh sembunyi.
Azan itu nggak ada orang kok. Saya nggak mau kalau azan itu kenapa? Saya takut riak didengar banyak orang. Ya nggak bisa ya azan itu ya. Mau riak mau nggak riak ya tetap harus keras, harus didengar orang gitu ya. Saya takut pamer, ya nggak boleh gitu ya. Karena memang itu disuruh untuk keras. Nah kalau disuruh untuk pelan ya pelan. Kayak suara perempuan disuruh pelan, baca Quran, apalagi apa. Nah kadang sekarang itu kita cok kebalik-balik, yang disuruh pelan malah keras-kerasan, yang disuruh keras pelan-pelan. Nah, ini jadi kebalik-balik gitu ya. Kalau kita mendudukkan sebagaimana syariatnya yang ada luar biasa. Luar biasa. Coba kalau satu kelurahan satu aja sholat itu, masya Allah, luar biasa. Ramenya, syiarnya ya pasti luar biasa. Kelihatan kebersamaannya. Ya, wah beda organisasi ya rak popo, beda aliran ya rak popo, ternyata sholat id jadi satu. Kan itu toh hebat. Ini ya ijek rada angel. Mereka kadang punya ego masing-masing gitu ya, masya Allah. Ini karena memang sholat id itu sholat syiar. Sholat syiar, jadi supaya syiar. Ketika kita melihat ramenya orang sholat, kayak misalnya di Mekah, di Madinah itu kan melihat orang sholat itu kan mesengereng gitu toh. Ya Allah, wong nek Islam nek sholat bareng-bareng kok koyo ngono ramene, kekuatannya. Nah coba sekali-kali 2 kali lah dalam setahun kita melihat. Alhamdulillah misalnya di depan Masjid Thayyibah pas bareng pun, masya Allah penuh orang pada sholat. Ya memang suruh pamer pada saat itu, memang ibadah syiar kok. Jadi kan ya terus bersembunyi, aku takut teriak sholat idnya saya di kamar yang paling dalam supaya nggak ada yang lihat, ya nggak bisa, makanya disuruh syiar gitu. Faedah sholatul id di Makkah, kalau di Mekah, khusus di Mekah, maka sholat id tetap di Masjidil Haram. Kenapa? Karena dari sejak zaman dulu sampai sekarang memang mereka sholat id di Masjidil Haram. Fa innal a'immah lam yazalu yusalluna al-id di Makkah bil Masjidil Haram, tidak henti-hentinya wa afdal minal khuruj ilal musola, dibanding sholat di musola. Maka kalau di Mekah yang paling utama adalah sholat di Masjidil Haram. Al khuruj ilal musola wa adabuhu, adab-adab keluar ke musola, adab berhari raya keluar dari rumah untuk menuju sholat id. Yang pertama dianjurkan mandi. Ya, orang ketang wong mandine setahun pisan. Nek bodoh ya. Artinya memang ya mandi id. Jadi jenengan sebelum berangkat id dianjurkan mandi. Baik junub atau tidak junub. Pokoknya pagi hari raya itu mandi ya. Ibnu Umar mengatakan kana yaktasilu yaumal fitri qabla ayyaqtu ilal musola. Nafi' mengatakan bahwa Ibnu Umar mandi sebelum pergi ke musola. Ali bin Abi Thalib ditanya tentang mandi, dia menjawab yaumul jum'ah wa yaumul arafah wa yaumun nahr wa yaumul fitr. Mandi itu ya hari Jum'ah, hari Arafah, hari Nahar, dan hari Idul Fitri. Maka dianjurkan mandi, jangan sampai lupa ya, diingat-ingat dari sekarang. Yang kedua, atajamul walapsu ahsani siap. Memperbagus diri dan mempercantik diri menggunakan pakaian yang terbaik yang ia miliki. Ya wes siap-siap dari sekarang. Baju jenengan yang terbaik, dinggo sok bodo, sok ahad itu ya. Ya terbaik itu ukurannya ya punya masing-masing Pak Budi. Nggon jenengan ya terbaiknya jenengan. Ojo dibandingke Pak Tarto. Nah, Pak Tarto ya terbaiknya Pak Tarto gitu. Terbaik yang kita punya. Kalau terbaiknya orang lain kan lono baju itu 1.000 jebul wis apik ya ono. Bahkan saya pernah ke daerah di Jogja, Malioboro, batik sudah jadi kayak gini kan ada yang 20.000, Pak. 20.000 lho segera nganggo gitu. Padahal nang Semarang kene jahit netok lho rentuk 1.000. Misalnya tuku kain 1.000, jahitne ya 1.000. Kan dadi 200.000 lho, tuku dadi 20.000 kan piye gawene ngono ya. Nah, di kampung batik situ batik tuh kayak gini sudah jadi itu ada yang 1,5 juta, ada yang 15 juta loh. Nah terus yang paling baik itu yang seperti apa? Ya yang paling baik yang kita punya. Ukurannya ya ukuran kita ya. Jangan ukuran orang lain ya. Ukuran kita ya orang tahulah ukurannya masing-masing kan itu ya. Nah gitu ya. Nah mungkin ada yang ukurannya ini itu yang paling baik yang kita punya. Kita pakai gitu ya. Kita pakai. Yang paling apik pokoknya.
Ya. Wal aslu fi istihbabi hadza hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar qala akhadha Umar jubatan min istibraq. Ya. Umar itu mengambil jubah yang dari istibraq, ya, tubak fisuk. Fa akhadha fa ata Rasulullah fa qala ya Rasulullah ibta hadhi. Ini dipakai, ya, tujammal bihalil id wal wufud, ya. Mengambil baju yang baik kemudian diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dipakai sebagai sholat id, ya. Maka ketika sholat id itu ya yang baik-baik. Ibnu Abbas mengatakan Nabi memakai pakaian burdah kumroh, jubah yang merah. Ya, jadi pakai merah ya boleh yang merah. Ya, jadi yang kita punya lah, yang kita punya apa? Nek duit syukur-syukur ya tuku sing anyar ya apa-apa Budi ya. Nah, wah iki kurang-kurang dino ke sesuk ning pasar Ungaran kono sik nyandang misalnya apa-apa ya. Nah, kupluke sing anyar, sarunge sing anyar, bajune sing anyar, bodoh ya. Dan memang kuat, ada barangnya. Ini artinya kita menghargai Islam itu sendiri. Jadi kadang-kadang Islam memerintahkan kita untuk tajamul, ya, memperindah diri. Kemudian yang ketiga, al-aklu qoblal khuruj ilal musholla fi idul fitri khosoh. Kalau idul fitri dianjurkan makan terlebih dahulu. Ya kita biasanya makan lonrong, opor, ya. Makan dulu. Kalau idul adha, anjurannya makannya nanti setelah sholat id, yaitu makan daging kurban. Tapi nek setelah orang kuat ya diganjel-ganjel apa sih ya apa-apa gitu ya. Iya. Ganjel apa sih biasanya, Pak? Roti dulu ya kena gitu ya. Rasul makan kurma ya sebelum Idul Fitri gitu ya. Nah, makan. Nah, kalau Idul Adha supaya nanti makan daging kurban. Nah, sehingga daging kurban itu dianjurkan untuk dimakan dan dibagi, bukan hanya untuk dibagi saja. Karena ada penjelasan nggak boleh itu kok dimakan, harus dibagi semua, ya enggak. Ya dibagi, ya disimpan, ya dimakan, boleh gitu ya, boleh. Bahkan hari tasrek itu disebut tasrek itu apa? Makna harfiahnya tasrek itu mengeringkan daging loh. Tanggal 10 itu dipotong, dipetil-petil, 11, 12, 13 itu dagingnya dipepe. Digawe dendeng ragi kalau bahasa dulu. Mungkin sekarang nggak ada ya istilah dendeng ragi ya. Masih ya. Sekarang itu anaknya tengkleng, tongseng. Sehingga seorang mengenal dendeng. Iya, dendeng itu dulu karena belum ada kulkas. Nabi itu nggak pernah punya kulkas, Pak. Nah, Abu Bakar Umar juga tidak pernah punya kulkas, ya Allah. Karena apa, Pak? Ya, belum dibuat ya. Makanya cara mengawetkan dagingnya dengan dijemur gitu ya, dijemur. Tapi luar biasa, zaman dulu itu dijemur kayak gitu nggak mampu ya, nggak bau sampai lama gitu ya. Maka disebut hari tasrek. Maka daging itu ya dimakan hari itu, ya dibagi, ya dimakan besoknya boleh. Tidak harus habis pada hari itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, untuk persiapan, bukan terakhir deh, masih banyak, berarti keempatnya besok aja. Berarti seminggu depan sudah lebaran. Ya, oh masya Allah, lagi terus nggak apa-apa lah terangkan besok-besoknya nggak apa-apa gitu ya. Harusnya dari kemarin gitu ya, masya Allah. Ya nggak apa-apa ya, insya Allah yang akan datang ya, karena sudah isya ya sampai di sini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.